bersemangat tanpa ragu-ragu. Kami Taruna GPIB Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kotaran yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Shalom, selamat pagi teman-teman yang selalu dikasihi Tuhan Yesus. Kita semua bersyukur hari ini karena Tuhan telah memberikan kita kesempatan lagi untuk berkumpul melalui ibadah online PK Taruna. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus melalui ibadah yang akan segera kita laksanakan pagi hari ini. Yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menaikkan pujian syukur sebagai pembukaan untuk ibadah pada pagi hari ini dari Gita Bakti 23 bait 1, bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pagi hari ini dan telah memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini, semoga berjalan baik dan lancar, dan juga semua hal yang ingin Kau sampaikan pada kami dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Tuhan berkati juga semua pelayan yang hari ini bertugas agar dapat menyampaikan firman-Mu kepada kami dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca litani pujian dari Mazmur 2 ayat 11-12 yang berbunyi demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu, karena Engkau telah memberkati kami hingga pada saat ini dengan tidak kurang satu apapun. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai peribadahan kami, dan kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu.
Berkati Tuhan agar firman ini senantiasa boleh menjadi kekuatan iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami masing-masing ya Tuhan, agar kami boleh berkonsentrasi untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah hamba dapat menyampaikan firman ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pembacaan firman ini Tuhan, berkati adik-adik kami semua, dan biarlah hanya suara Tuhan saja yang kami dengar ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 9 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuhan hijau. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik sekalian? Puji Tuhan, kita masih bisa beribadah walaupun masih dalam ibadah secara online. Kakak berharap adik-adik selalu sehat dan senantiasa sukacita melingkupi adik-adik semua walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Nah, adik-adik, kita di Minggu Trinitas ini kita akan mempelajari tentang relasi Allah dan ciptaannya, dan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini yang tadi terambil dari Kejadian 9 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kakak ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, pernahkah kalian mendengar istilah tentang Trinitas? Nah, mungkin adik-adik pernah ya mendengar istilah tentang Trinitas. Dan seperti kakak sebutkan tadi, bahwa minggu ini merupakan Minggu Trinitas. Apa itu Minggu Trinitas? Nah, minggu ini dinamakan dengan Minggu Trinitas, di mana merupakan perayaan hari Minggu yang ditetapkan pada abad ke-14, yang merupakan minggu pertama sesudah Pentakosta, yaitu untuk menyaksikan Allah yang Esa atau Allah yang Tritunggal dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita kembali kepada apa itu Tritunggal. Nah, adik-adik, mungkin juga adik-adik sering mendapat pertanyaan terlebih dari teman-teman kalian yang mungkin bukan merupakan anak Tuhan. Nah, mungkin mereka pernah bertanya, benar nggak sih Allahnya orang Kristen itu ada 3? Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar sedikit agar adik-adik bisa menjelaskan ketika ada teman-teman kalian yang bertanya seperti itu pada adik-adik. Nah, adik-adik, Allah itu merupakan Allah yang Esa. Allah kita itu Allah yang Esa. Jadi Allah kita itu tetap satu, yaitu Allah. Dan di sini adik-adik, Tritunggal itu bukan merupakan istilah dalam Alkitab, tapi Tritunggal itu merupakan kesimpulan dari para ahli-ahli teologi yang pada waktu itu membahas tentang pengakuan iman Kristen. Nah,
di sini adik-adik, Allah dalam Tritunggal, yaitu tadi ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adalah Allah yang mau menyelamatkan kita. Jadi Tritunggal itu bukan menggambarkan kealahannya, tetapi untuk menceritakan tentang karya keselamatannya, karena Allah itu adalah Allah yang esa. Nah, jadi di sini adik-adik, Allah Tritunggal atau Allah Trinitas, yaitu Dia Allah yang mencipta, Allah yang menyelamatkan, juga Allah yang memelihara. Allah yang mencipta dalam pribadi Bapa, Allah yang menyelamatkan dalam Yesus Kristus, dan Allah yang memelihara kita dalam Roh Kudus. Jadi adik-adik, karya Trinitas merupakan kesatuan dari Alfa sampai Omega dan kekal yang tidak dapat dipisahkan. Maka umat percaya kepada Allah Pencipta dan mengakui Yesus sebagai penyelamat dunia dan Roh Kudus yang akan memelihara kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, Minggu Trinitas ini adalah merupakan bagian dari kalender gerejawi, yaitu saat kita memperingati tentang Allah yang Tritunggal, yang menyatakan kasih, kuasa, dan kedaulatannya. Nah, dalam relasi dengan manusia dan segenap ciptaannya. Relasi Trinitas yang satu dalam kehendak, satu dalam kasih, dan satu dalam karya adalah model dari relasi tindakan gereja dalam merawat komunitas di tengah kehidupan ini. Nah, adik-adik, relasi antara Allah dan segenap ciptaannya secara sederhana seringkali dikenal dengan pemahaman Allah Trinitas. Pemahaman Trinitas dalam gambaran Allah Trinitas yaitu Allah sebagai pribadi yang berkomunitas dalam relasi dengan pribadi di luar pribadinya. Artinya, kita diajak untuk melihat dan memahami Allah yang berusaha membangun relasi dengan manusia dan segenap ciptaannya yang lain. Nah, jadi di sini adik-adik, pemahaman Allah Trinitas yaitu keutuhan komunitas antara Allah dan segenap ciptaannya yang satu dalam kehendak, satu dalam kasih, satu dalam karya. Adik-adik, masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kakak ingin menceritakan sedikit tentang kitab Kejadian ini. Kitab Kejadian ini berisi tentang sejarah mengenai penciptaan dunia, menunjukkan manusia sebagai partner kerja Allah, meskipun akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Kitab ini juga menceritakan tentang penganugerahan pernyataan Allah, pertumbuhan dan perkembangan bangsa manusia, serta awal rencananya untuk menyediakan karya penebusan melalui umat pilihannya, juga keadaan masa lalunya. Kitab ini juga menceritakan tentang sejarah keturunan dari Adam, Nuh, Abraham, dan seterusnya. Karena itulah tepat dikatakan jika kitab pertama di Perjanjian Lama ini dikenal dengan nama Kejadian atau disebut Genesis menurut bahasa Yunani, yang artinya asal-usul, sumber, atau silsilah. Berdasarkan isinya, kitab Kejadian ini terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, kisah penciptaan manusia sampai dengan awal kehidupannya Abraham, pasal 1 hingga pasal yang 11. Dan yang kedua, kisah rangkaian tindakan Allah terhadap umat pilihannya, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf, serta keturunannya, yang secara khusus di mana Kejadian 9 ayat yang pertama hingga ketiga ini masuk dalam bagian yang pertama. Itu karena secara garis besar, Kejadian 9 ayat yang pertama hingga ketiga ini berisi tentang penganugerahan pernyataan Allah dalam hidup manusia yang kembali memperbaharui perjanjiannya dengan manusia. Kejadian 9 ayat yang pertama hingga ketiga merupakan menceritakan tentang peristiwa Allah yang selesai menghukum manusia dengan air bah. Jika diperhatikan, pesan yang terkandung dalam teks ini yaitu menunjukkan sebuah pesan yang memiliki makna yang sama dengan pesan Allah di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ke-28. Mungkin adik-adik bisa membuka Kejadian 1 ayat 26 hingga yang ke-28.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, pesan yang terkandung dalam kitab Kejadian 9 ayat yang pertama hingga ketiga ini terdapat 3 kalimat kunci. Yang pertama, yaitu adik-adik bisa melihat Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta memerintah untuk memenuhi bumi. Artinya, Allah sungguh menunjukkan sebagai partner Artinya, Allah sungguh menunjuk kebesaran kasih-Nya yang Maha Pengampun. Manusia telah gagal menjalankan amanat sebagai partner kerja Allah dengan jatuh dalam dosa. Namun demikian, kebesaran kasih-Nya memberikan manusia kesempatan kembali untuk dapat menjalankan hidup dengan menjalankan tugas yang sama sebagai partner kerja Allah. Hal itu diawali dengan pemberian berkat dan pesan untuk memenuhi bumi. Pesan, penuhilah bumi, mengandung makna agar manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai partner kerja Allah dan kebesaran dengan sesamanya. Lalu yang kedua, adik-adik bisa membaca di ayat yang kedua, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi, di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu akan diserahkan. Ke dalam tanganmu lah. Pernyataan dalam tanganmu hendak menunjukkan makna bahwa Allah memberikan manusia kuasa penuh sebagai partner untuk membantu dan memelihara, juga menjaga kestabilan relasi komunitas dengan ciptaannya di bumi ini. Lalu yang ketiga, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, menjadi makananmu memberikan semuanya. Pernyataan menjadi makananmu dan memberikan semuanya hendak menjelaskan bahwa Allah juga memperhatikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai bentuk pemeliharaannya. Itu juga merupakan cara Allah untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Jadi adik-adik, di sini 3 kalimat ini mengandung pesan bahwa manusia adalah partner kerja Allah. Nah, sebagai partner kerja Allah, bagaimana cara kita sebagai partner kerja Allah? Nah, mungkin di sini adik-adik pernah merasakan bekerja sama berkelompok. Nah, sebagai partner, sebagai rekan kerja, kita pasti tidak menghendaki rekan kita istilahnya melakukan kesalahan, karena ketika rekan kita melakukan kesalahan itu berakibat sama kepada kita. Nah, sama dengan kita ketika kita menjadi partner kerja Allah, ketika kita mengecewakan Allah, ketika membuat hal yang mengecewakan, itu sama halnya dengan kita mengecewakan Allah. Nah, manusia disebut partner kerja Allah. Status sebagai partner kerja Allah ini tidak berubah. Nah, meskipun manusia pernah melakukan dosa, kasih Allah kepada manusia relasi yang baik antara manusia dan segenap ciptaannya akan membentuk sebuah komunitas yang mampu berpartisipasi dalam karya Allah, yaitu memelihara serta memulihkan dunia. Setiap manusia dipanggil untuk senantiasa menjadi partner Allah yang setia. Nah, adik-adik di sini, bagaimana cara adik-adik menjadi partner atau menjadi rekan sekerja Allah? Nah, hubungan antara kita dan Allah pastinya harus terjalin dengan baik. 3 kalimat kunci di atas mengandung pesan. Yang pertama, manusia adalah partner kerja Allah.
Status sebagai partner kerja ini tidak berubah. Meskipun manusia pernah melakukan dosa, kasih Allah menunjukkan bagaimana Ia memberikan manusia kesempatan untuk menjalankan tugasnya kembali sebagai partner kerjanya yang baik di bumi. Inilah wujud nyata kasih Allah yang begitu besar terhadap manusia. Manusia menjadi partnernya bukan dalam arti dia menjadi setara dengan Allah. Manusia dalam keterbatasannya dilibatkan oleh Allah semata-mata karena anugerahnya. Itu adalah hak istimewa. Karena itu, tugas merawat dunia sekaligus memelihara relasi yang harmonis dengan alam dilakukan bukan untuk kepentingan manusia saja, melainkan sebagian dari karya keselamatan Allah bagi seluruh ciptaannya. Lalu yang kedua, sebagai partner kerjanya, Allah tidak akan membiarkan manusia mengalami kesusahan dalam menjalankan kehidupannya. Karena itu Allah menyiapkan kebutuhan hidup manusia, dalam hal ini makanan untuk mereka. Lalu yang ketiga, sebagai partner kerja Allah, manusia diberikan kuasa dan wewenang untuk menjaga serta memelihara seluruh alam juga kehidupan segala ciptaannya. Nah, adik-adik, pembaruan berkat utama yang pernah Allah berikan kepada manusia ini dilakukan kembali oleh Allah. Semua itu dalam rangka usaha Allah untuk senantiasa menjaga relasi yang baik. Relasi yang dimaksud ialah antara Allah, manusia, dan alam. Relasi antara Allah dengan makhluk ciptaannya sebagai sebuah kesatuan komunitas. Hal ini harus dilakukan oleh Allah untuk menghindari terjadinya kehancuran di bumi seperti yang telah terjadi sebelumnya. Ketidakmampuan manusia dalam menjalankan tugas sebagai partner kerja Allah secara otomatis dapat merusak bumi. Hal itu juga secara khusus merusak relasi antara Allah, manusia, dan seluruh ciptaannya. Nah, adik-adik, di sini Allah yang kita kenal dan kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih. Kasih Allah nyata melalui pembaruan pemberian berkat utama, yaitu mempercayakan manusia kembali menjadi partner kerjanya. Lalu Allah menghendaki setiap umat untuk merawat relasi yang baik dengan sesama ciptaan dunia. Adik-adik, gereja sebagai partner kerja Allah senantiasa membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan segenap ciptaannya. Nah, sebagai aplikasinya, berdasarkan pemahaman pokok-pokok pemahaman yang tadi kakak sudah jelaskan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, bahwa di sini kita harus menyadari bahwa Allah itu Maha Kasih. Kasihnya dinyatakan melalui kesempatan yang diberikan kepada manusia untuk kembali menjadi partner kerjanya. Adik-adik teruna juga di sini diajak untuk mengetahui dan memahami makna Trinitas atau Allah yang membangun relasi di dalam pribadinya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Trinitas sebagai Allah yang membangun relasi dengan pribadi lain di luar pribadinya, Allah, manusia, dan segenap ciptaannya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga mari sama-sama memahami bahwa diri sebagai partner kerja Allah, kita harus bertanggung jawab untuk merawat relasi yang harmonis dengan sesama ciptaan. Salah satunya yaitu dengan cara berkomunikasi yang baik, disertai dengan sikap sopan dan jujur. Dan di sini adik-adik, mungkin adik-adik sudah tahu bagaimana cara usaha apa yang harus adik-adik lakukan untuk membangun relasi komunikasi yang baik dengan segenap ciptaan Allah. Kakak percaya adik-adik di sini bukan adik-adik anak-anak TK lagi ya, anak-anak SD yang masih harus kamu nggak boleh gini ya, kamu harus kalau ketemu orang tua kamu harus hormat, atau kamu harus sering memberikan salam ketika ketemu yang ibu guru atau siapa gitu. Tapi kakak di sini percaya kalau adik-adik mau berkomitmen untuk menjadi partner kerja Allah yang setia, mungkin adik-adik bisa selalu bersikap sopan, jujur, hormat kepada orang tua gitu. Ya, jadi mari adik-adik kita akan melakukan hal-hal yang menjadi partner kerja Allah terhadap sama manusia maupun semua ciptaan Allah. Demikian firman Tuhan, haleluya, amin.
Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih intinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terlebih dan terkhusus untuk hari ini Tuhan, Kau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih untuk firman yang telah kami dengar Tuhan, biarlah firman ini senantiasa boleh menjadi kekuatan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan, dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa menjadi partner kerja Allah yang senantiasa melakukan segala sesuatu sesuai dan seturut dan kehendak-Mu, agar dengan semuanya itu nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, berkati adik-adik teruna kami Tuhan dalam masa sekolahnya, dalam masa mereka menuntut ilmu. Beri mereka kemampuan dan kepintaran Tuhan. Berkatilah mereka dalam belajar, berikanlah mereka semangat untuk belajar, dan berikanlah mereka hati yang mau berkonsentrasi dalam belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah mereka kemampuan. Kami percaya Tuhan, dengan mereka diberikan hasil yang terbaik, segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati orang tua mereka yang membesarkan mereka Tuhan, berikanlah mereka kesabaran, berikanlah mereka kemampuan Tuhan, terlebih mereka dalam mencari nafkah. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Berikanlah para orang tua adik-adik kami itu kesehatan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Tuhan, dalam di masa pandemi ini Tuhan. Engkau kiranya yang senantiasa memberkati negara dan bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau akan segera mengangkat virus-virus dari muka bumi ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kami cobaan, tapi kami juga percaya Engkau yang akan menolong kami agar kami bisa terlepas dari pandemi ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati pemerintahan negara kami Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan dari tertinggi hingga terendah Tuhan. Berkati Bapak Presiden Tuhan dalam mengurus dan mengatur negara ini Tuhan. Engkau memberkati semua aparat-aparat pemerintahan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Berkati Ibu Pendeta serta para presbiter dan karyawan serta semua pihak yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Engkau memberkati senantiasa. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan teruna. Engkau memberkati senantiasa setiap kakak pelayan dan pengurus Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka. Engkau senantiasa memberkati semuanya itu ya Tuhan. Dan berkatilah para pengurus dan pelayan Tuhan, agar senantiasa boleh melaksanakan program kerja sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau memberkati segala sesuatunya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa yang akan memberkati kehidupan kami senantiasa hari lepas hari. Tuhan, ampuni atas dosa kami Tuhan. Kiranya doa yang kurang sempurna ini hanya kami pelalaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mensyukuri anugerah Tuhan tidak hanya sebagai ungkapan kata belaka, namun harus diwujudkan. Untuk itulah mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang berkenan kepada Allah. Ingatlah pesan Alkitab Filipi 4 ayat 6 yang mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Tuhan memberkati persembahan yang sudah kita berikan. Syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, pada pagi hari ini kami telah diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian berkat yang telah Kau beri pada kami ya Tuhan dalam bentuk persembahan. Doakan agar persembahan yang kami beri pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi banyak orang yang mungkin membutuhkannya dan juga bermanfaat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, di bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Adik-adik, pergilah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.